Kenapa ya anak itu kok beda ketika di rumah dan di sekolah? Kalau di sekolah biasanya disuruh apapun dia mau, dia suruh menyelesaikan tugasnya. Tapi kalau di rumah itu kok beda ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Di video kali ini kita akan sedikit bahas tentang kenapa kok anak itu ketika di sekolah dan di rumah itu berbeda. Kalau di sekolah disuruh gurunya mengerjakan tugas selalu diselesaikan, tapi ketika di rumah dia beda, dia tidak mau menyelesaikan. Nah, itu kira-kira kenapa dan bagaimana untuk solusinya. Kami akan sedikit memberikan tips, gitu, bisa dikatakan tips. Jangan sampai kita itu salah memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Kan kadang-kadang ada orang tua yang selalu memberikan kemudahan pada anaknya, sehingga pada akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya sendiri, tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ketika dia tergantung sama orang tuanya, begitu. Nah, agar tidak terjadi hal seperti itu, kira-kira gimana solusinya? Ya, kami akan sedikit memberikan tips, semoga bermanfaat. Yang pertama, aturlah jadwal secara bersama. Jadi anak, kemudian ayah dan bunda atau keluarga di rumah itu membuat satu kesepakatan, ya, seperti kita membuat jadwal. Kalau jam ini waktunya segini, misalnya jam ini waktunya makan, jam ini waktunya mandi, kemudian waktunya belajar, waktunya main gadget dan sebagainya, itu kita atur jadwalnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, setelah kita memberikan jadwal, untuk pengaplikasiannya juga diberikan, termasuk memberikan konsekuensi apabila ada yang melanggar. Semuanya, maksudnya semuanya, baik dari anaknya ataupun kita juga punya peraturan. Orang tua itu juga punya peraturan sendiri, kemudian anak juga punya peraturan sendiri, sehingga kita buat bersama-sama, dan apabila ada yang melanggar kita berikan konsekuensi yang tentunya itu yang mendidik, ya, konsekuensinya. Misalnya apabila tidak menepati waktu, misalnya waktunya mandi kok tidak mandi, berarti kan diberikan konsekuensinya berupa apa? Ya, terserah ya bunda, yang penting tidak memberatkan anak. Misalnya disuruh menghafalkan apa, atau kemudian mengerjakan apa, begitu. Jadi intinya yang tidak memberatkan. Kalau perlu bicarakan atau diskusikan dengan pihak sekolah. Biasanya kan kalau di sekolah bu guru atau pak guru itu kan menyuruh anak untuk membantu orang tuanya atau mungkin belajar atau gimana, itu kita diskusikan ketika biar terjadi kesinambungan. Jadi biar di sekolah dan di rumah itu satu bahasa. Kadang-kadang anak itu beda ketika di sekolah dan di rumah karena sekolah dan rumah itu tidak satu bahasa. Misalnya di sekolah disuruh untuk berkata baik, ternyata ketika di rumah dia apabila berkata kotor tidak ada konsekuensinya. Nah, seperti itu. Jadi kan artinya kalau di sekolah itu ada konsekuensinya, kemudian di rumah itu membolehkan. Nah, seperti itu. Jadi kan miskomunikasi. Jadi agar tidak terjadi seperti itu, kita atur jadwal, didiskusikan dengan pihak sekolah. Itu kan ada wali kelasnya, mungkin gurunya atau apa, itu kan bisa. Dan itu harus konsisten. Apabila anak melanggar, ya tetap kita berikan sanksi kapanpun itu. Berjalannya tidak hanya 1 hari atau 2 hari, tapi konsisten. Selama belum berubah peraturan, berarti tetap
konsekuensinya tetap dijalankan, dan itu satu rumah harus sepakat. Tidak ada misal kalau bunda melarang kemudian ayahnya kemudian membolehkan. Nah, seperti itu membuat anak dia merasa ada yang membela. Nah, begitu. Jadi kita harus, ayah, bunda atau orang seisi rumah itu harus sepakat dengan peraturan yang telah dibuatnya.